Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Tobing. Ya, sekarang di samping kami sudah ada SUV terbaru dari Tiongkok, yaitu Haval Jolion. Dan mobil ini sekarang sudah dirakit di warna herang yang dulu adalah fasilitas tunggal dari Mercedes-Benz. Seperti apa sih spesifikasi serta unique selling point dari mobil ini? So this is it, CVT Review Haval Jolion. Yes, kalau kita lihat desain depannya dia mirip banget ya sama Haval H6 ya. Dia punya bahasa desain yang sama. Jadi bahasa desainnya simple gitu aja. Terus ada tulisan Haval yang besar di depan sini. Terus lampunya juga bagusnya dia sudah full LED ya. Dan ada aksen-aksen birunya yang melambangkan kalau mobil ini adalah mobil ramah lingkungan. Dan ada seperti aksen angel swing di bawah sini. Jadi kelihatannya kalau mobil ini jadi kelihatan lebih besar jika dibandingkan dengan kakaknya. Padahal kakaknya punya dimensi lebih besar. Terus untuk grill sendiri ada aksen chrome untuk di pinggirnya. Dan di bawahnya itu ada seperti air vent untuk mendinginkan mesinnya. Yes, terus untuk mesinnya dia juga bentuknya biasa aja, nggak ada lekukan whatsoever, cuma ada dua garis besar yang bikin mobil ini kelihatan lebih berotot supaya nggak monoton aja desainnya. Yes, itu aja dari desain depan. Sekarang kita lihat desain sampingnya. Nah, ini dia desain sampingnya. Kalau secara dimensi dia memang lebih pendek jika dibandingkan kakaknya si Haval H6 ya. Dia panjangnya ada di 4.472 mm dan lebarnya di 1.841 mm. Dan tingginya ada di 1.571 mm ya. Memang dia didapuk untuk dibawa si Haval H6, jadi untuk mengisi kekosongan antara Haval H6, karena memang Haval H6 harganya memang tidak bisa dibilang murah lagi ya. Jadi adalah si Haval Jolion ini. Nah, untuk desain sampingnya sendiri, dia pakai ban 225 55R18, jadi pakai ban 18 inci. Dan untuk sistem pengeremannya, depan belakang dia sudah dilengkapi dengan rem cakram. Jadi untuk pengereman, mobil ini harusnya punya performa pengereman yang oke punya. Dan terus di samping dia juga ada tulisan HEV. Yes, mobil ini sudah berbasis hybrid electric vehicle yang merupakan salah satu jenis mobil ramah lingkungan. Jadi nanti untuk hybrid electric vehicle-nya kita akan bahas nanti di sektor mesinnya. Terus di samping lagi dia juga udah ada spion yang cukup besar di sini, jadi visibilitas harusnya juga sudah cukup baik. Terus ada chrome-chroman untuk menghiasi window liningnya dan ada roof rail di samping sini. Jadi untuk desain samping kami suka karena di samping sporty-nya dapat, elegannya juga dapat. Nah, sekarang kita lihat desain belakangnya. Ini dia desain belakang dari Haval Jolion. Ya, kalau bisa kalian lihat, ini belakangnya rame banget ya. Ini banyak banget emblemnya. Ada tulisan Haval yang besar banget di sini. Terus juga ada tulisan JWM. Terus ada tulisan Jolion, ada tulisan HEV. Ya, memang ciri khas mobil Tiongkok. Dia belakangnya biasanya emblem itu rame-rame banget ya. Tapi balik lagi ke selera kalian. Nah, untuk desain belakangnya sendiri, ya ini desain belakangnya menurut kami subtle ya. Dibilang jelek enggak, dibilang istimewa juga enggak. Dia desain belakangnya, kalau lampunya ini dia mengingatkan mobil SUV awal tahun 2000-an karena bener-bener dibikin merah semua. Kayak apa? Yes, Opel Blazer. Ini mirip banget ya. Terus juga lampu belakangnya bagusnya dia juga sudah full LED. Dan di belakang sini sudah ada spoiler yang ada air scoop-nya. Jadi untuk lubang anginnya. Jadi ini menambah aerodinamis dan juga mengurangi drag dari mobil ini. Terus di belakang sini sudah dilengkapi shark fin antena. Terus juga sudah dilengkapi dengan defogger di belakang sini yang ya sebenarnya tidak kepake-pakai banget ya di Indonesia, tapi nice to have. Terus di bawah sini dia ada diffuser yang dilengkapi dengan chrome dan desainnya tuh sporty banget. Jadi kayak di samping tadi sporty ya dapat, elegannya juga dapat. Nah, sekarang kalau untuk bagasinya, dia pembukaannya belum power back door ya, dia masih pakai mekanis biasa. Dan bagusnya dia sudah dilengkapi partisi di sebelah sini. Untuk kapasitas bagasinya dia ada di angka 337 liter. Dan kalau misalnya kalian kurang, kalian bisa melipat baris tengahnya dan langsung hadir space sebesar 1133 liter. Jadi ya tidak istimewa juga ya untuk space-nya, bahkan agak cenderung sempit sih. Oke, itu aja dari eksterior dan bagasi. Sekarang kita lihat interiornya. Ya, sekarang kita sudah ada di interiornya, yaitu di baris keduanya. Ya, gitu masuk, gue langsung disambut dengan bahan jok yang ini oke banget ya. Dia untuk cushionnya tuh softnya pas, dia nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, gue optimis dengan mobil ini bisa nyaman. Dan untuk door trimnya sendiri, ya sayangnya masih ada didominasi oleh nih jahitan-jahitan palsu dan aksen plastik keras. Tapi bagusnya dia sudah dikasih soft padding untuk di bagian senderan tangannya. Dan untuk windownya dia sudah full auto karena di belakang sini tuh bisa ditekan 2 kali gitu. Terus juga bagusnya di tengah sini dia ada armrest yang sudah dilengkapi dengan stopper dan ada 2 cup holder di tengah sini.
Jadi nice banget. Dan bagusnya lagi, dia sudah dilengkapi dengan 3 headrest. Jadi kalau bagusnya kalau misalnya ada kalian bertiga di belakang sini, yang bagian tengah itu nggak bakal ngedongak ininya ke belakang, kepalanya ke belakang. Jadi bisa lebih nyaman di sini. Terus untuk headroom, dia bagus, dia masih ada hampir 5 jari ya. Terus untuk legroom, tinggi gue 180 cm, dan ini udah set posisi nyaman gue di depan. Dan ini masih ada hampir 5 jarinya, jadi nice banget. Untuk footroom, ya masih cukup nyaman. Jadi gue bisa selonjoran di belakang sini. Dan di tengah sini, dia sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC yang bisa mengextend angin dari depan. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak kebagian AC di belakang sini kalau hari panas, karena sudah ada kisi-kisi AC di tengah sini. Terus di tengahnya, dia sudah ada USB port A sebanyak 2 buah untuk mengecas gadget kalian. Ya memang agak kurang tech proof sih ya, tapi nggak apa-apa karena memang masih banyak orang yang tidak familiar dengan Type-C. Jadi port seperti ini tuh coming handy di Indonesia. Nah, terus di sebelah kiri gue hampir lupa, itu ada di speakernya, di housingnya tuh ada tulisan Haval. Jadi ya ini kelihatannya mobil ini belum pakai premium sound, masih pakai in-house soundnya, masih pakai in-house yang dibuild oleh Haval sendiri. Oke? Itu aja dari interior belakang. Sekarang kita lihat interior depan. Ya, sekarang kita lihat interior depannya. Nih, kita benerin dulu ya. Tadi sebelumnya ada yang ini soalnya. Yes, ya. Gitu gue duduk, ya. Untuk joknya memang tetap nyaman seperti jok yang di interior belakang. Tapi entah kenapa set supportnya ini agak kurang maksimal gitu. Sebenarnya ini bisa lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya bermanuver, kita tuh lebih yakin karena punya set support yang lebih bagus. Nah, tapi nggak apa-apa. Untuk soal kenyamanan, joknya ini masih bisa dibilang cukup nyaman. Nah, untuk door trimnya sendiri dia sama seperti di belakang. Dia yang bagian atas dia masih pakai plastik biasa, sementara untuk yang bagian untuk sen rem tangannya dia sudah memakai aksen-aksen soft touch dan jahitan-jahitan asli. Terus untuk dashboardnya dia juga masih pakai plastik keras ya. Terus di bagian bawahnya tapi bagusnya sudah memakai aksen soft touch dan ada jahitan asli yang sampai di ujung sebelah kanan yang dekat pintu penumpang maupun pintu driver. Terus untuk instrumen clusternya dia ukurannya 7 inci, sudah full TFT, full digital. Jadi ini tampilannya juga cukup baik ya, untuk resolusinya dia juga cukup bagus. Jadi untuk ngeliat itu cukup enak lah. Nah untuk head unitnya dia sudah berukuran 12,3 inci. Tapi entah kenapa untuk tampilan head unitnya memang kurang bagus ya, nggak seperti mobil-mobil China yang sudah upgrade diri. Nah sementara untuk di Haval Jolayan ini dia masih pakai head unit yang tampilannya ya masih berasa banget mobil China-nya. Nah, di depan head unitnya dia juga sudah ada tombol untuk menyalakan AC, untuk sirkulasi, dan juga untuk menyalakan head unitnya. Nah, seperti ini, dia nyala head unitnya. Dan, oh ya, berbicara soal head unit, tidak terlepas dari entertainment system. Ini agak sayang sih, karena memang yang dimasukin di Indonesia ini belum pakai premium sound. Padahal kalau di luar sana, dia sudah memakai premium sound dari Harman Kardon ya. Sementara yang dimasukkan ke Indonesia, dia cuma yang pakai sound system yang in-house. Nah, terus di depan sini tapi bagusnya dia kerasa spacey banget karena sudah ada panoramic sunroof yang sampai baris kedua. Jadi spacey-nya itu sama kayak di baris kedua, jadi kerasa luasnya. Nah, di konsol di bagian tengahnya dia untuk gear lever-nya dia ini kelihatan premium banget ya, dia bentuknya putar bukan shifter seperti yang ada di mobil pada umumnya. Terus dia sudah memakai electronic parking brake dan juga auto hold. Dan untuk di tengahnya dia sudah memakai glove box yang sudah dilapisi dengan panel soft touch, jadi untuk sen rem tangan nyaman banget. Ya, tapi ada satu hal yang gue sadarin di depan sini, yaitu kalau mobil-mobil China itu sudah berlomba-lomba untuk memaksimalkan fiturnya, bahkan yang harganya 300 jutaan itu tidak sampai 300 jutaan sudah dilengkapi dengan ADAS. Tapi di Haval Jolayan ini dia justru tidak dilengkapi dengan ADAS. Yes, ini cuma pakai cruise control biasa ya. Dia cuma ada tombol cruise dan juga untuk mematikan cruise controlnya dan untuk ngeset speednya. Soalnya kalau di luar negeri, tombol kosong yang di tengah sini itu ada untuk mengset jarak dengan mobil depan. Tapi kalau yang versi Indonesia, dia dimasukin tuh nggak ada untuk ngeset adaptive cruise control. Jadi bisa disimpulkan mobil ini belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Tapi bagusnya, dia sudah dilengkapi dengan hill descent control. Jadi mobil ini bisa diajak ya mini-mini off-road yang punya turunan yang cukup terjal sih. Ya, agak disayangkan sih. Padahal ADAS itu adalah unique selling point dari sebuah mobil dari Tiongkok. Kenapa di mobil ini tuh malah ditiadakan sih? Ya, semoga hanya adaptive cruise control aja yang nggak ada, tapi sisanya masih bisa di-improve nanti di Gias.
Sekarang kita lihat dapur pacunya. Yes, kita buka nih kap mesinnya. Wah, cukup berat ya karena dia belum pakai pegas, tapi bagusnya plat bodinya berarti sangat tebal ya. Wah, gila ini tebal banget. Nah, gitu terbuka, kita langsung disambut dengan mesin berkapasitas 1500 cc yang memiliki tenaga sebesar 190 PS dan torsinya 375 Nm. Wow, itu gila sih. Dan itu bahkan torsinya tuh mirip-mirip dengan mesin diesel. Ini mesin bensin punya torsi sebesar itu. Yes, itu karena mesinnya di samping dengan mesin ICE atau internal combustion engine, dia juga dikawinkan dengan sebuah motor listrik yang memiliki baterai berkapasitas 1,6 kWh. Yes, jadi torsi sebesar itu bisa didapatkan karena memang mobil ini memiliki motor listrik. Dan tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi yang dinamakan sebagai dedicated hybrid transmission. Yes, jadi transmisi ini memang didevelop atau dikembangkan khusus untuk mobil hybrid seperti Haval Jolion ini. Ya, setelah melihat spesifikasi dari Haval Jolion, desainnya, dan juga merasakan impresi dari interiornya, bisa kami simpulkan ini adalah sebuah good move dari GWM Indonesia. Karena mengingat mobil ini dirakit dalam negeri, yaitu di Wana Herang, pasti harganya akan sangat bersaing. Jadi dengan desain yang bagus, terus juga dengan merek Haval yang sudah cukup mendunia, menurut kami mobil ini bisa bersaing di Indonesia. Dan apabila kalian menunggu harganya, tunggu pada pagelaran Gias tahun 2024. Tapi menurut Civities, berapa harga yang pantas untuk Haval Jolion ini? Leave komen di bawah ya. Oke Civities, sekian video review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita tidak hanya melalui Instagram kami saja, tapi kalian bisa membaca melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang unit Haval yang sudah dijual di Indonesia atau unit GWM yang sudah dijual di Indonesia, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kami akan memberikan penawaran yang terbaik. Oke Civities, sekian review kali ini. Go Pas Tobing, pamit dulu.